eh, tahu bahwa besaran itu ada besaran pokok dan ada besaran turunan kalau dilihat dari jenisnya. Tetapi kalau dilihat dari besarnya atau dari ciri-cirinya, maka kita punya dua jenis lagi, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, hari ini kita khusus akan membahas mengenai besaran vektor. Cuman satu pertemuan ini aja, karena pertemuan berikutnya akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang kinematika gerak. Tetapi sebelum kita membahas tentang kinematika gerak, itu perlu kita pahami dulu apa itu vektor. Oke, kita langsung saja mulai. Oke, kalau di pertemuan sebelumnya kita masih ingat bahwa besaran itu ada yang namanya besaran skalar dan ada yang namanya besaran vektor. Di mana kalau besaran skalar itu berdasarkan sifat fisiknya, maka dia hanya punya nilainya saja atau besarnya saja. Atau besarnya hanya dinyatakan oleh bilangan dan satuan saja. Contohnya waktu, suhu, laju, energi, dan lain-lain. Banyak, bukan cuma ada 5 di contoh ini aja. Dalam catatan, skalar ini tidak tergantung dengan sistem koordinat. Jadi mau pakai sistem koordinat apapun, dia tidak akan berpengaruh. Sedangkan besaran yang berdasarkan sifat fisik berikutnya, yaitu adalah besaran vektor. Nah, khusus untuk besaran vektor, bukan cuma punya nilai atau punya besar, tetapi dia juga harus punya arah. Arahnya ditentukan berdasarkan sistem koordinat. Kalau kita pakai sistemnya koordinat kartesian, berarti bergantung dengan arah x, y, z seperti gambar di bawah ini. Contohnya adalah kecepatan, percepatan, gaya, perpindahan, dan lain-lain. Oke, kita next langsung. Oke. Yang paling penting dari penulisan atau dari vektor adalah bisa menggambarkan dan menuliskan vektor itu melalui notasi vektor. Nah, pertama kita harus bisa dulu menggambarkan vektor, di mana vektor itu bisa digambarkan dengan garis panah atau tanda panah seperti yang ada di sini. Misalkan saya punya vektor PQ, di mana di ujung P, di titik P di sini, gitu ya. Kemudian ada Q, di ujung yang lainnya ada tanda panahnya. Nah, vektor PQ ini berarti di titik P dia mempunyai titik pangkal. Atau saya katakan kalau misalkan saya sebut titik tangkap atau titik pangkal sama aja. Titik tangkapnya vektor itu ada di bagian yang tidak punya tanda panah. Sedangkan di ujungnya vektor itu ada tanda panahnya. Dan ujungnya tersebut atau tanda panahnya tersebut itu menentukan arah vektornya kemana. Sedangkan besarnya atau nilainya itu didasarkan atau digambarkan pada panjangnya dari PQ. Misalkan saya punya vektor berikutnya gitu ya, misalkan vektor AB, gitu ya, maka bisa kita katakan bahwa vektor AB ini jauh lebih kecil nilainya dibandingkan dengan vektor PQ, meskipun mereka punya arah yang sama. Tetapi AB karena lebih pendek, maka nilainya lebih kecil. Ya saya katakan misalkan kita punya kecepatan ya, vektor kecepatan. Di sini misalkan cuma 5 meter per sekon. Nah, bisa jadi di sini sekitar 15 meter per sekon. Jadi nilainya lebih besar, maka digambarkan dengan garis yang lebih panjang. Nah, kemudian notasi vektor atau penulisan vektornya itu harus ditulis kalau misalkan pakai komputer atau diketik gitu ya, maka pakai huruf tebal, huruf kapital, semuanya harus ditulis dengan huruf kapital ya kalau vektor. Itu harus kapital. Nah, pertama boleh pakai huruf kapital dan tebal. Kemudian boleh juga pakai tanda panah di atasnya. Ini nggak mesti harus miring A-nya atau hurufnya nggak harus miring. Misalkan A saja terus di atasnya ada tanda panahnya. Nah ini juga boleh. Nah biasanya saya gunakan untuk yang notasi yang pakai tanda panah ini untuk menyatakan vektor kalau saya nulis pakai tangan gitu ya. Karena susah untuk menentukan atau membuat tulisan saya menjadi huruf tebal
kalau pakai tulisan tangan. Makanya ditandai oleh tanda panah saja. Atau kalau masih pakai ketikan juga, itu boleh dituliskan sebagai huruf miring, boleh. Di mana ini baru arahnya, maksudnya baru notasi penulisan vektornya. Kalau untuk menuliskan besarnya vektor atau nilai dari vektor tadi, misalkan yang 15 meter per sekon ini, maka harus dipakai tanda mutlak. Contohnya misalkan saya punya sebuah vektor gitu ya, arahnya ke kanan. Nah, di sini kita nggak tahu berapa, misalkan di sini tadi apa besarnya atau nilainya 15 meter per sekon, maka saya harus tuliskan lagi si besarnya ini menjadi vektor A sama dengan 15 meter per sekon. Nah, kalau saya sudah tuliskan seperti ini dengan tanda mutlak, besar vektornya atau nilai vektornya, maka nggak perlu pakai tanda panah lagi. Cukup tanda mutlak saja nilainya berapa. Berarti ini hanya menuliskan besarnya saja atau nilai dari vektornya. Sedangkan vektor harus punya nilai dan punya arah. Maka kalau saya tuliskan seperti ini saja, maka informasi vektornya kurang lengkap karena arahnya tidak ada. Kalau mau dituliskan seperti ini tapi ada arahnya, maka kita pakainya trigonometri. Misalkan A sama dengan 15 meter per sekon, terus nanti dalam kurung kita punya sudut, misalkan cos berapa gitu ya, cos alfa terhadap sumbu X. Nah ini boleh, kalau kita menuliskan seperti ini juga boleh. Tetapi lebih mudah itu kita menggambarkan dengan garis panah, terus nanti ditulis sebagai notasi vektornya pakai huruf tebal atau huruf dengan tanda panah yang ada di atasnya. Nah, untuk slide berikutnya, karena ini bentuknya ketikan di slide, itu kita pakainya vektor dengan huruf tebal. Tetapi dengan tulisan tangan saya, yaitu yang pakai garis tulisan merah gitu ya, atau tulisan nanti warna apapun, maka tulisannya pakai tanda panah. Oke. Catatan, kita perlu mengetahui bahwa dua buah vektor itu sama. Kalau kita punya dua buah vektor sama jika arah dan besarnya itu sama. Jadi harus dua-duanya yang sama. Arahnya sama, besarnya sama, maka dua vektor tersebut bisa kita katakan sebagai dua vektor yang sama. Sedangkan kalau misalkan besarnya sama tetapi arahnya berbeda, kita lihat bahwa A arahnya ke kanan sedangkan B agak miring ke atas nih, yang punya misalkan sudut sebesar alfa terhadap sumbu X atau terhadap arahnya si A gitu ya. Kalau besarnya sama, arahnya berbeda, maka tidak bisa kita katakan dua vektor tersebut sama. Atau bisa kita katakan bahwa vektor tersebut adalah vektor yang berbeda. Kemudian besarnya tidak sama, meskipun arahnya sama, juga tidak bisa kita katakan mereka vektor yang sama. Jadi, untuk menyatakan vektor yang sama, harus arah dan besarnya sama. Contohnya saya punya dua buah gaya gitu ya. Ini F1 misalkan, terus di sini adalah F2. Oke. Kalau kita lihat di sini F1 sama F2 panjangnya itu berbeda gitu ya. Karena di sini F2 lebih panjang sedikit, maka F1 itu tidak sama dengan F2 meskipun keduanya punya arah yang sama. Atau saya gambarkan di sini misalkan kalau di sini ada benda saya kasih gaya ke kanan, terus di sini juga ada benda saya kasih gaya ke kiri. Ini F1, ini F2. Nah, meskipun panjang dari eh, gayanya sama, tetapi kalau arahnya berbeda, maka F1 dengan F2 itu berbeda. F1 tidak juga sama dengan F2. Gitu. Kita lanjutkan dulu. Nah, sebelum masuk ke operasi matematik dari vektor, ada yang ditanyakan sampai sini mengenai vektor? Nggak ada, Pak. Oke, belum ya. Oke, kita masuk ke operasi matematik dari vektor. Sama dengan besaran skalar, besaran skalar dan besaran vektor juga punya atau bisa kita operasikan secara matematis.
Misalkan kalau besaran skalar kita punya panjang, besaran panjang gitu ya. Nah, kalau kita, kalikan, maka panjang dikalikan dengan panjang, dikalikan dengan panjang gitu ya, maka ini menjadi panjang pangkat 3. Sedangkan panjang itu satuannya adalah meter. Meter kalau dipangkatkan 3 kan menjadi besaran volume. Nah, begitu juga dengan vektor. Vektor juga bisa dioperasikan secara matematis atau bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan, juga bisa kita kali dan kita bagi. Tetapi karena untuk pertemuan hari ini hanya ada 3 yaitu operasi jumlah dan pengurangan atau selisih dan operasi kali saja. Operasi bagi nanti kalian akan temukan bukan di sini, bukan di kelas 10, bukan di kelas 11 atau 12 SMA, tetapi mungkin ada di kuliah. Itu pun kalau kalian masuk ke jurusan yang berkaitan dengan teknik dan fisika. Oke. Nah, operasi yang pertama atau operasi yang paling mudah dulu adalah operasi penjumlahan dan operasi selisih atau penjumlahan dan pengurangan. Ada 4 metode yang sering kita gunakan, yang biasa digunakan maksudnya. Itu yang pertama adalah metode jajaran genjang, metode segitiga, metode poligon, dan metode uraian. Nanti kita akan jabarkan satu persatu cara menggunakan atau cara menjumlah dan mengurangi vektor berdasarkan metode-metode ini. Oke, yang pertama adalah metode jajaran genjang. Nah, di metode jajaran genjang ini, itu artinya si dua vektor itu kita bentuk seperti jajaran genjang. Caranya adalah kita contohnya punya 2 buah vektor ini, ada A arahnya ke kanan, B arahnya rada ke atas sedikit gitu ya, atau dia punya sudut, menuju ke atas, atau saya lebih enaknya bilangnya ke kanan atas, oke. Nah, di A dan B ini untuk bisa menjumlahkan dengan cara jajaran genjang, maka titik tangkap dari masing-masing, vektornya itu harus kita tempelkan menjadi satu titik tangkap. Contohnya, misalkan saya punya, dua vektor ini, vektor A dan vektor B gitu ya. Saya tempelkan 2 titik tangkapnya. Titik tangkapnya itu berarti ada di ujung belakang dari vektor A, yang titik tangkap B berarti ujung belakang vektor B. Berarti saya punya vektor A arahnya ke kanan, ini A, lalu titik tangkapnya B saya gambarkan di persis di mana titik tangkapnya A berada. Ini vektor B. Oke, sekarang kalau sudah, dua-duanya menempel gitu ya, titik tangkapnya, maka saya di ujung dari vektor A, saya tarik garis yang sejajar dengan vektor B-nya. Saya tarik garis, saya tandai dengan garis putus-putus saja. Nah, kita tarik garis yang sejajar dengan vektor B. B dengan garis ini akan sejajar, kemudian hal yang sama kita lakukan juga di ujung dari vektor B, yaitu sejajar dengan vektor A, gitu. Nah, kalau sudah demikian maka dari titik tangkap A dan B yang tadi sudah menyatu, kita tarik lagi garis menuju ke titik temu antara 2 titik, 2 garis yang, putus-putus tadi. Saya tarik garis menuju 2 titik temu, gitu ya. Kemudian di ujung dari titiknya, di ujung dari garis tersebut saya kasih tanda panah. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa A dan B akan kalau kita jumlahkan, maka akan membentuk satu garis baru, yaitu disebutnya garis R. R itu disebutnya adalah garis resultan. Nah, R ini boleh diganti dengan tanda misalkan A ditambah B sama dengan C, boleh. Asal merupakan, vektor gitu ya. Asal masih merupakan vektor, boleh. Tetapi R ini kalau di sini tulisannya R itu hanya untuk menunjukkan bahwa R itu adalah resultan. Resultan itu adalah hasil penjumlahan atau hasil pengurangan.
Jadi nggak mesti harus vektor R yang hasil dari penjumlahannya tersebut. Boleh juga vektor C, jadi di sini jadi C sama dengan A ditambah dengan B, begitu. Ini saya ganti jadi C. Nah, atau saya gambarkan lagi seperti di sini, seperti ada di slide-nya gitu ya. A dan B, maka resultannya sama dengan A ditambah dengan B. Kalau dikurangi gimana Pak? Kalau dikurangi atau salah satunya dikurang, maka kita tinggal balik arah dari vektornya. Misalkan saya punya A dan B, B-nya arah ke kanan atas gitu ya. Tetapi saya maunya vektornya itu misalkan vektor C, A dikurangi dengan B gitu ya. Maka kita lihat bahwa A itu tandanya atau di tandanya itu adalah positif, sedangkan B itu tandanya adalah negatif. Sehingga B itu bisa kita katakan menjadi negatif B. Kalau tandanya menjadi negatif, berarti arahnya sekarang berlawanan dengan arah sebelumnya yang tadinya dia ke kanan atas gitu ya. Maka kalau kita balik arahnya akan jadi ke kiri bawah seperti pada gambar di bawah ini. Sehingga kalau kita totalkan atau kita cari resultannya dengan A, maka resultannya itu menjadi S sama dengan A dikurangi dengan B. Pak, gimana kalau misalkan A-nya yang dibalik? Boleh, berarti nanti jadinya A-nya itu ke kiri ya, sorry. Kemudian B-nya itu masih tetap ke kanan atas, boleh. Berarti hasilnya jadi seperti ini, maka resultannya adalah yang ini. Misalkan ini minus A dan ini adalah B, hasilnya adalah vektor D gitu ya. Maka vektor D itu adalah hasil pengurangan antara B dikurangi dengan A gitu. Atau bisa saya tuliskan juga min B min A ditambah dengan B, boleh. Ini untuk vektor ya. Jadi kalau ada tanda negatif atau tanda minus, maka vektornya arahnya tinggal dibalik saja. Panjangnya harus sama ya dengan vektor yang sebelumnya. Antara B minus dengan B itu panjangnya harus sama. Itu kalau mau mencari gambar dari penjumlahan vektornya. Itu masih berupa gambar, tetapi kalau kita punya nilai dari masing-masing vektor, kemudian kita mau cari nilainya dari vektor resultannya atau hasil nilai dari penjumlahan dua vektor tersebut, maka gunakan persamaan yang ada di sini, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta di situ. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh dua vektor yang kita jumlahkan tadi. Misalkan A dan B, saya gambarkan di sini ya. Misalkan A dan B, kalau saya tempelkan kedua titik tangkapnya, mereka akan membentuk sudut yang ini nih. Nah ini, sudut ini adalah sudut theta. Begitu juga dengan A dikurangi dengan B, berarti sudutnya adalah yang ini nih. Sudut tetanya adalah yang ini. Kemudian B dikurangi dengan A, berarti sudut tetanya adalah antara B dengan A-nya tadi. Begitu. Nah, kalau kita gunakan persamaan ini, maka bisa kita dapatkan nilai dari vektornya, yaitu R dari R tanda mutlak, yaitu nanti misalkan berapa. Nanti saya kasih contoh soalnya deh. Nah, kalau misalkan dikurang, kalau misalkan pengurangan, di sini kan jumlah nih. Nah, di sini sebenarnya ada tanda plus dan minus. Saya kasih tanda plus minus. Nah, di bagian sebelum 2AB cos theta itu sebenarnya adalah tandanya plus minus. Kenapa plus minus? Karena untuk kalau misalkan dua vektornya tersebut dijumlah, maka vektornya akan jadi plus atau tandanya di sini akan jadi plus. Sedangkan kalau vektornya itu dikurangi atau saling mengurangi, maka tandanya akan jadi negatif. Contohnya misalkan, contoh saya punya dua buah vektor, misalkan vektor F1 dengan vektor F2. Masing-masing nilainya yang ini adalah 10 Newton, yang ini F2 misalkan adalah 5 Newton. Jangan 5 Newton, 10 Newton juga lah.
sama karena saya lihat panjangnya sama. Jadi F1 10 Newton, F2 10 Newton. Ternyata kalau saya satukan titik tangkapnya mereka akan membentuk sudut yaitu misalkan adalah 60 derajat. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menjumlahkan atau tentukan hasil penjumlahan dua vektor ini menggunakan metode jajaran genjang? Berarti saya gambarkan lagi dua vektor tersebut. Gitu ya. Terus saya tarik garis yang sejajar dengan vektor F1, kemudian sejajar dengan vektor F2, maka saya gambarkan hasil resultannya. Misalkan ini F1, ini F2. Hasil resultannya saya tandai sebagai R. Oke, saya tandai sebagai R gitu ya. Maka besarnya atau arahnya adalah ke situ. Saya sudah gambarkan, tetapi ditentukan juga misalkan pertanyaannya adalah berapakah nilai dari R. Maka saya harus hitung nilai R-nya sama dengan akar. Oke, karena di sini vektor A dan vektor B, maka saya ganti jadi vektor F1 dengan F2. Berarti sini F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Oh ya, sorry, di sini R sama dengan A ditambah dengan B. Kemudian besar R-nya itu berapa? Ditambah, saya balik lagi, F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikalikan dengan F2 dikali cos dari 60 derajat. Lalu saya masukkan angkanya masing-masing, yaitu 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 dikali 10 dikali cos dari 60. Cos 60 itu kira-kira setengah nilainya. Kalau saya jumlahkan, maka ini 100 tambah 100, 200, kemudian saya coret 2-nya di sini ya. Ditambah 100 lagi berarti akar 300. Kalau akar 300 berarti 3 akar dari 3 kali 100 atau 10 akar 3 hasil. Begitu cara mencari nilai dari vektornya. Kalau mau menentukan metode jajaran genjang berarti cukup digambarkan seperti ini saja. Kalau tidak ditanyakan nilainya ya cukup sampai di sini aja. Kalau ditanya nilainya maka harus kalian cari nilainya dengan menggunakan persamaan yang ada di bawah ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya. Boleh. Itu kenapa yang cos 60 derajat bisa jadi 1/2? Karena hasil nilai dari cos 60 derajat itu adalah 1/2. Oh iya ya. Cos itu nilai dari trigonometri ya. Nanti Bapak akan ajarkan atau kalau kalian cari di Google gitu ya, nanti ada sudut trigonometri, sudut-sudut istimewa. Oke. Nah, Bapak anjurkan untuk menghafal ini trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, baik itu sinus, nanti ada 3 yaitu sinus, kosinus, dan tangen gitu ya. Bapak anjurkan untuk menghafal karena nanti akan kalian gunakan sampai kalian ke kuliah nanti. Kalau sudah hafal enak ngerjain soal-soalnya itu. Meskipun kalian kuliahnya bukan di fisika, juga nanti akan kepake kalau kalian masih berkaitan kuliahnya di bagian IPA gitu ya. Nanti pasti akan keluar sinus, kosinus dengan tangen khususnya untuk sudut-sudut istimewa. Di situ ada banyak sudut-sudut istimewanya. Nanti bisa kalian lihat saja di sana. Oke, Jadi ada harus lagi? paham dulu trigonometri ya, Pak? Sebenarnya nggak terlalu paham juga nggak apa-apa. Asalkan tahu, cukup tahu saja itu sudah cukup tahu di trigonometri sudut istimewa juga sebenarnya udah cukup. Oh iya ya. Nggak mesti harus paham. Sampai mendalam itu nggak perlu. Ada lagi pertanyaan? Pak, itu rumus yang bawah, yang paling bawah. Yang itu paling bawah? A plus B kuadrat dikurang 2AB gitu. Mm-mm. Jadi semuanya itu ditambah ya Pak yang depannya?
Iya, kalau yang meskipun dia vektornya pengurangan, maka di sininya tetap ditambah. Nah, kalau di sini saya tuliskan B dikurangi dengan A ya. Misalkan ya, di D sama dengan B dikurangi A, maka saya bisa tuliskan bahwa persamaan untuk mencari nilai dari D misalkan sama dengan akar. Oke, karena dituliskannya B dulu, maka tulisannya di sini B kuadrat dulu. Tambah A kuadrat dikurangi 2B dikali dengan A dikalikan dengan cos theta gitu. Tapi kalau ditulisnya A dulu boleh nggak Pak? Nggak apa-apa karena dia nggak tidak mempengaruhi karena dia masih sama-sama jumlah jadi nggak masalah. Ini juga masih jumlah betul, tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh cuman yang ada di sini aja yang di tengah-tengah nih, sebelum 2AB-nya. Kalau dijumlahkan maka jadi tandanya positif, kalau dikurangi maka tandanya negatif. Ada lagi? Tapi Pak, kalau A sama B-nya bisa negatif ya? A sama B-nya bisa negatif, betul. A dan B-nya nanti kalau saya masukkan nilainya ya, di sini misalkan A-nya itu misalkan 10. Berarti dalam perkalian itu atau dalam perumusan gitu ya, ditambah dengan A kuadrat dikurangi 2A B cos theta gitu ya. Misalkan A-nya sama dengan 10, maka saya tuliskannya harus negatif 10 dikuadratkan gitu. Paham nggak? Jadi meskipun nilai A-nya itu negatif, misalkan nilai A-nya 10, terus di sini tandanya negatif, maka saya masukkan ke dalam persamaannya di sini, itu A-nya harus nilainya negatif. Gitu ya. Jadi 2 dikali negatif 10, dikali dengan B, misalkan terus dikali dengan cos theta. Jadi A-nya itu harus dituliskan tetap dengan nilai negatif. Jangan dituliskan karena dia apa namanya A-nya itu tidak bergantung dengan arah gitu ya nilainya gitu ya, maka nggak boleh, itu harus dituliskan juga dia bertanda negatif. Oke? Ada lagi pertanyaan? Oke, Bapak anggap tidak ada untuk yang metode jajaran genjang. Nah, ini khusus untuk metode jajaran genjang. Kalau misalkan nilai dari sudutnya cek, bisa dengar Bapak ya? Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau misalkan sudutnya atau cos dari sudutnya itu adalah 0 derajat gitu ya. Kalau sudutnya sama dengan 0 derajat, maka hasil resultannya tadi tinggal A saat ditambah dengan B. Hasil resultannya itu tinggal dijumlahkan saja A ditambah dengan B. Kemudian kalau misalkan sudutnya 180 derajat, maka akan jadi A dikurangi dengan B. Jika vektornya tegak lurus, saling tegak lurus, maka hasil resultannya itu sama dengan 0. Saya ambil contoh dari contoh soal yang saya gambarkan tadi, di sini F1 dengan F2 gitu ya. Saya ubah-ubah arahnya, kan di sini tadi arahnya membentuk sudut 60 derajat. Nah, kalau F1 dengan F2-nya sudutnya 0 derajat berarti mereka akan saling mengapit nih. Ini F1, ini F2, mereka akan saling mengapit dan mereka arahnya sama, mereka sejajar. Berarti untuk mencari nilai R-nya tinggal ya F1 ditambah dengan F2. Jadinya 10 ditambah dengan 10 sama dengan 20 Newton. Itu kalau misalkan sudut di antara mereka itu adalah 0 derajat. Loh, kenapa Pak 0 derajat? Karena kalau misalkan kita masukkan ke dalam persamaan yang ada di sini, gitu ya, persamaan, maka cos 0 derajat ini sama dengan 1. Ketika cos 0-nya sama dengan 1, maka bisa kita katakan bahwa persamaan tersebut akan sama dengan A ditambah dengan B-nya saja. Nah, kalau persamaannya atau sudutnya 180 derajat, berarti F1-nya misalkan ke kanan masih, nah F2-nya 180 derajat berarti ke kiri. F2. Nah, di sini sudutnya kan 180 derajat. Maka kalau sudutnya berlawanan seperti ini,
Maka hasil resultannya tinggal cari aja F1 dikurangi dengan F2. Begitu, 10 dikurangi 10 maka akan sama dengan 0. Ini kebetulan saja panjang atau nilai dari kedua vektor ini sama sehingga hasilnya sama dengan 0. Tapi kalau misalkan panjang dari kedua vektornya misalkan 10 sama 5, maka hasilnya itu sama dengan 5 Newton. Itu kalau berlawanan arah. Kalian masih ingat mungkin ke pas pelajaran masih SMP gitu ya, kalau ada dua gaya saling berlawanan gitu ya arahnya, maka kita harus mengurangi dua gaya tersebut. Nah ini persis contohnya seperti yang ada di gambar ini. Karena gaya merupakan vektor, jadi kalau ada dua vektor yang berlawanan, maka tinggal dikurangi saja besar resultannya atau besar jumlah dari kedua vektor tersebut. Sedangkan kalau misalkan dia saling tegak lurus, maka mau berapapun nilainya, mau berapapun besarnya, hasil resultannya itu harus sama dengan 0. Oke, kemudian saya lanjutkan ke metode yang kedua yaitu adalah metode segitiga. Berbeda dengan metode jajaran genjang tadi, di mana kalau metode jajaran genjang itu kalau kita punya dua vektor A dan B, titik tangkapnya kita satukan jadi satu titik gitu ya di sini. Sedangkan kalau metode segitiga ataupun nanti sama dengan metode poligon gitu ya, itu kita mau menjumlahkannya tidak boleh menempelkan dua titik tangkap di satu titik yang sama gitu ya. Tetapi kita gambarkan seperti urutan gitu. Misalkan di sini saya maunya adalah A ditambah dengan B. Maka saya gambarkan A-nya dulu, kemudian di ujung dari A saya mulai gambarkan B-nya. Begitu. Kalau misalkan saya punya vektor C yang arahnya ke kiri atas misalkan ya, ini vektor C. Ya, pokoknya yang ada di sini yang vektor C dan vektor D yang arahnya ke kiri, maka kita gambarkan itu saling menyambung. Titik tangkap dari titik tangkap dari vektor B ini di sini ada di ujungnya dari vektor A. Kemudian berikutnya juga seperti itu, titik tangkapnya dari vektor C itu berada di ujung tanda panah dari vektor B. Kemudian dari C tadi dilanjutkan ke vektor D, yaitu di mana titik tangkapnya ini harusnya titik tangkapnya ada di tepat di ujung ya. Pak, gimana kalau vektor-vektor ini penjumlahannya bukan A, B, C, D gitu ya. Bukan A tambah B tambah C tambah D. Tetapi misalkan A ditambah dengan C ditambah dengan B ditambah dengan D. Maka kalian harus gambarkan sesuai dengan urutan ini. Habis A, katanya di situ C dulu. Maka kita gambarkan vektor C-nya dulu. Gitu ya. Kemudian baru vektor B. Lalu vektor D. Sehingga gambarnya akan seperti ini. Jadi C, B, D. Jadi kalau misalkan vektor resultannya dimintanya seperti ini urutannya, maka harus kita gambarkan sesuai dengan urutan dan akan saling menyambung. Nah, resultannya adalah tinggal tarik saja dari titik tangkapnya vektor yang pertama ke ujung dari titik tangkapnya vektor terakhir, yaitu di sini nih. Saya tarik dengan garis hijau di sini ya. Maka resultannya sama dengan A ditambah B itu adalah garis yang hijau. Sedangkan kalau yang di metode poligon itu bedanya antara metode sama aja gitu ya. Kita tarik titik dari titik tangkap A ke ujung dari ke ujung dari vektor yang terakhir dijumlahkan. Kalau A-nya di sini berarti saya tarik garis ke sana ke ujungnya si D. Segitiga dengan metode poligon itu hampir sama cara penjumlahannya. Bedanya adalah kalau metode segitiga maka cuman ada atau cuma bisa kita gunakan untuk dua buah vektor saja. Kalau lebih dari dua maka kita terpaksa pakai metode yang poligon. Dan jangan lupa kalau misalkan kita mau cari selisih atau mau cari vektor dengan tanda negatif, maka vektornya arahnya harus dibalik.
Contohnya misalkan saya punya vektor ABCD yang ada di bawah ini yang di metode poligon. Tapi saya mau cari resultannya adalah A dikurangi B ditambah dengan C dikurangi dengan D misalkan. Maka gambarnya harusnya seperti ini. A arahnya ke kanan gitu ya. Kemudian B tandanya negatif. Tadinya B arahnya ke kanan atas. Tetapi karena tandanya negatif, maka saya arahnya saya balik menjadi ke kiri bawah. Di sini ada B. Terus di sini B. Kemudian ditambahkan dengan vektor C. Vektor C arahnya ke kiri atas. Maka saya gambarkan sama sesuai gitu ya. Dengan apa namanya? Gambar yang di situ karena C tandanya positif. Sedangkan D tadinya arah positif itu ke kiri, berarti karena dia tandanya berlawanan negatif, maka saya balik tandanya berlawanan. D. Sehingga ini vektor D, sorry. Sehingga kan sepertinya mereka berdua itu saling menumpuk ya. Nah, nggak apa-apa kalau saling menumpuk, kita tarik saja resultannya itu dari titik tangkapnya si A menuju ujungnya si D. Maka garis yang ini nih saya kasih warna yang berbeda. Misalkan saya kasih warna yang merah gitu ya, biar kelihatan. Maka garis ini adalah resultannya. Gitu. Kalau Pak, kalau misalkan vektornya nabrak-nabrak gimana? Contohnya misalkan ada penjumlahan vektor seperti ini gitu. Gak apa-apa. Seperti ini kita gambarkan tidak apa-apa. Kalau misalkan dicari resultannya ya udah kita gambarkan saja garis dari titik tangkap vektor yang pertama menuju ke ujung dari vektor yang terakhir kita tambahkan. Ini adalah resultannya. Tidak apa-apa kalau kita gambarkannya menumpuk-tumpuk seperti ini. Tidak jadi masalah. Itu dari metode poligon atau segi banyak. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, itu arahnya udah pasti, Pak. Arahnya udah pasti gimana? Itu kayak A-nya ke kanan, B-nya ke kanan atas gitu. Ya, dari soal kita dapatnya seperti ini. Nanti bisa jadi soal yang lain itu arah dari vektor masing-masing ABCD itu berbeda-beda. Atau bahkan vektornya itu saya ganti jadi PQRS juga boleh. Itu terserah. Ini contoh aja arahnya. Kalau ada vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya ke sini, C ke situ, dan D ke situ. Ini contoh aja. Jadi nanti tergantung soalnya ya, Pak? Betul, nanti tergantung soalnya. Oke. Tapi kalau metode segitiga dan metode poligon itu yang pasti adalah si ujung atau masing-masing vektornya itu digambar berurutan. Vektor digambar berurutan. Gitu ya. Kemudian ujung resultannya itu titik tangkapnya atau ditarik garis dari titik tangkap vektor yang pertama ke ujung dari vektor yang terakhir. Gitu, untuk mencari resultannya ya. Sebentar ada chat. Oke. Talita silakan izin. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke metode metode terakhir yaitu metode uraian. Di metode uraian ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk menjumlahkan vektor yang lebih dari 2. Kalau metode poligon tadi, kalau kita pakai metode poligon tadi, maka kita akan kesulitan untuk mencari jumlahnya gitu ya, dan mencari arahnya. Kenapa? Karena untuk menjumlahkan ini tidak mudah. Kita harus satu persatu menentukan sudutnya masing-masing dan kita akhirnya dapat yang terakhirnya. Tetapi
kalau menggunakan metode uraian untuk vektor lebih daripada 2 penjumlahan atau pengurangan, maka ini akan jadi lebih mudah. Caranya adalah misalkan saya punya vektor A, arahnya itu ke situ tuh. Arahnya ini yang ungu ya, vektor A yang ini. Nah, vektor A ini itu kalau kita tempelkan pada sumbu X dan Y bidang kartesian, atau saya gambarkan lagi biar lebih enak kali ya. Misalkan di sini ada sumbu X dan Y bidang kartesian dan Y gitu ya. Saya gambarkan sebuah vektor A yang arahnya ke situ. Ini adalah vektor A. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sumbu X dan Y bidang kartesian ini, maka sebenarnya si vektor A itu punya nilai atau punya komponen di masing-masing sumbu X dan Y bidang kartesian. Caranya bisa taunya gimana Pak? Kalau saya tarik garis dari si titik kartesian ini, maka sebenarnya ke ujung dari vektor A gitu ya, maka sebenarnya si vektor A ini kan punya panjang atau punya nilai di garis atau di sumbu Y-nya. Kemudian di sumbu X-nya juga si A punya garis atau punya panjang di sumbu X gitu. Nah, karena ini adalah hasil atau hasil uraian dari sebuah vektor A, maka saya bisa katakan garis yang menempel di sumbu X dari vektor A itu adalah AX, dan garis yang menempel pada sumbu Y dari vektor A berdasarkan vektor A itu saya namakan sebagai AY. Di mana AX dan AY itu saya sebut atau bisa nama lainnya adalah komponen vektor di sumbu apa, misalkan sumbu X atau sumbu Y. Artinya kalau saya punya AX berarti dia adalah komponen vektor A di sumbu X, dan di AY misalkan berarti dia adalah komponen vektor A di sumbu Y. Begitu. Kemudian kalau misalkan mereka punya sudut antara A, oke. A ini akan membentuk sudut gitu ya, sebesar theta dengan sumbu X positif. Kalau kita patokannya sumbu X positif, maka sudut yang dibentuk misalkan theta gitu ya. Maka untuk mencari AX atau untuk mencari panjangnya, di sini kan panjangnya berbeda dengan panjang yang A yang sebenarnya gitu ya. Si X itu panjangnya berbeda dengan A yang sebenarnya. Begitu juga dengan AY itu juga panjangnya akan berbeda dengan A yang sebenarnya. Nah, untuk mencari panjang dari komponen A di sumbu X ini, maka kita gunakan persamaan yang ini. Bahwa A di sumbu X adalah besarnya A atau panjangnya si A tadi dikalikan dengan cos theta. Itu untuk sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y, yaitu AY, adalah panjangnya dari A atau A besar, ini A tebal gitu ya, dikalikan dengan sinus dari theta atau sinus dari sudutnya. Jadi kalau untuk sumbu X maka dikalikan dengan cos, kalau di sumbu Y maka akan dikalikan dengan sinus. Begitu juga kalau kita punya vektor lain, vektor B yang arahnya ke situ, maka dia punya komponen di sumbu X, juga komponen di sumbu Y. Di mana besarnya B di sumbu X atau B komponen X itu sama dengan B dikali dengan cos theta. Dan masih sama kita lihat kalau di AX itu A cos theta, kalau BX berarti B cos theta. Itu untuk di X-nya. Kemudian untuk di sumbu Y-nya maka untuk mencari panjangnya BY adalah B dikalikan dengan sin theta. Nah, kalau sudah seperti ini, kita punya dua buah vektor, saya bongkar atau saya buat uraiannya menjadi sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing vektor. Ada AX untuk A di sumbu X dan ada BX untuk untuk B di sumbu X. Kemudian ada AY untuk vektor A di sumbu Y
dan ada BY untuk vektor B di sumbu Y. Kalau sudah seperti ini, maka bisa kita jumlahkan resultannya berdasarkan masing-masing dari sumbunya. AX ditambah dengan BX itu akan sama dengan resultan dari X. AX ditambah dengan BX. Atau resultan yang ada di komponen dari sumbu X. Seperti yang ada di kotak ini. Yang hijau ini. Kemudian yang Y kita jumlahkan juga gitu ya. Saya jumlahkan juga semuanya yang ada di sumbu Y. Saya jumlahkan semuanya gitu ya. Maka kita punya resultan di sumbu Y. Atau resultan punya komponen di sumbu Y itu sama dengan AY ditambah dengan BY. Nah, kalau sudah seperti ini, maka untuk mencari resultan sebenarnya, maka kita gunakan rumus Pitagoras. Nah, ini adalah rumus Pitagoras, di mana kalau rumus Pitagoras kan kita punya segitiga gitu ya, yang siku-siku. Ini sudut alfanya, terus ini adalah A, misalkan ini B, ini C. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kok bisa Pak pakai Pitagoras? Nah, kalau kita cari besarnya dari sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Saya gambarkan lagi di sini. Sumbu X kemudian sumbu Y. Maka misalkan resultan dari X dan Y itu yaitu dituliskan sebagai Rx dan Ry. Rx-nya berarti jadi arahnya ke sini, Rx, dan Ry-nya arahnya ke sini misalkan. Maka resultannya berarti hasil jumlah atau hasil dari ujung kedua garis ini sama dengan metode jajaran genjang gitu ya. Nah, kita tarik garis gitu. Nah, kalau begini kan saya seperti punya sebuah segitiga yang saya gambarkan dengan garis warna hijau gitu ya. Nah, garis segitiga ini nih, di mana ini sikunya. Di bagian bawah itu B, di bagian atas itu A, bagian miring adalah C. Kalau C-nya ini adalah resultan yang sebenarnya atau R yang sebenarnya, R yang sebenarnya berarti kan sama dengan R kuadrat gitu ya. Itu akan sama dengan A yang ada di depannya, itu kan panjangnya sama dengan RY yang ada di sini. Berarti RY kuadrat ditambah dengan si B yang panjangnya sama dengan di bawah ini, berarti sama dengan ditambah dengan RX kuadrat begitu. Kalau ini saya mau cari nilai R-nya saja, maka tinggal diakarkan. RY kuadrat ditambah dengan RX kuadrat. Atau saya balik juga boleh. Jadi RX kuadrat ditambah dengan RY kuadrat. Boleh seperti itu juga. Sehingga persamaannya ini sama dengan persamaan Pitagoras. Itu untuk mencari besarnya atau nilai dari resultannya. Sedangkan untuk mencari arahnya terhadap sumbu X positif, karena acuan kita adalah tadi sumbu X positif. Sumbu X positif berarti sudutnya di sini. Artinya kalau kita punya B gitu ya, terus punya sudut, maka kita gambarkan garis menuju sumbu X positif, misalkan ini alfa B. Kalau misalkan di A berarti dia punya alfa A dari sumbu X positif gitu ya. Itu sama dengan untuk mencari arahnya adalah nilai tangen theta dari RY yang sudah kita cari tadi dibagi dengan RX. Dibagi dengan RX yang juga kita sudah cari. Kemudian kita tuliskan bahwa setiap nilai tangen dari seperti ini adalah sama dengan sudutnya adalah sama dengan nilai inverse dari tangen tersebut atau nilai arkes dari tangen tersebut. Sehingga kalau kita mau tuliskan theta itu sama dengan arkes tangen dari nilai RY dibagi dengan RX gitu. Nah, kalau kalian pakai kalkulator untuk mencari nilai sebenarnya atau nilai sudut sebenarnya, ini boleh pakai kalkulator. Caranya adalah kalian cari dari nilai tangen tapi negatif 1 gitu ya. Kalau tidak ketemu, cari nilai A tangen, terus masukkan nilai dari RY dibagi dengan RX-nya.
Atau pakai arc terus tan. ARC terus tangen. Ini pakai kalkulator boleh. Tetapi kalau kalian tidak punya akses ke kalkulator gitu ya, bingung untuk mencari sudutnya, ya sudah cukup kita tuliskan tetanya atau sudutnya seperti ini atau arahnya seperti ini juga ini sudah cukup gitu. Nggak perlu kalian cari nilai sudut yang sebenarnya atau nilainya jadi berapa derajat itu nggak perlu cukup gitu. Nggak perlu kita cari nilainya. Cukup kita tuliskan theta sama dengan arkes tangen dari nilai RY dibagi dengan RX itu sudah cukup. Tetapi perlu diingat bahwa nilai RY dibagi RX-nya harus benar, harus sesuai gitu. Tidak boleh salah. Kalau nilai RY dan RX-nya salah gitu ya, salah ngitung, maka nilai tetanya juga akan salah. Begitupun dengan nilai meskipun tidak dituliskan berapa sudutnya, maka kita tuliskan seperti ini aja. Kalau nilai RY dibagi dengan RX yang salah, maka akan jadi salah. Sampai di sini ada pertanyaan. Di penjumlahan vektor. Sebelum kita masuk ke perkalian vektor. Contohnya kayak gimana, Pak? Nah, nanti Bapak kasih contoh soalnya di akhir ya, setelah penjelasan uraian vektor. Setelah penjelasan perkalian vektor. Ada contoh soalnya kok. Nanti kita bahas. Ada lagi pertanyaan? Itu contohnya yang warna ungu itu kayak ditumpuk gitu ya, Pak? Yang warna ungu ditumpuk gini. Iya, yang kayak gitu kayak ditumpuk. Enggak, ini sebenarnya bukan ditumpuk. Jadi ungu ini sebenarnya, saya gambarkan lagi ya. Si vektor A tadi gitu ya. Vektor A kan ini yang warna ungu. Ya. Nah, ini sebenarnya bukan ditumpuk tapi di apa ya namanya? Dibongkar, diurai. Kan ini Oh, ada ya. di sumbu Y dan di sumbu X juga ya. Berarti Mm-mm. A-nya itu punya komponen di sumbu Y, AY gitu ya. Saya gambarkan lagi. Kenapa di sini sepertinya bertumpuk gitu ya? Ya karena vektornya ada banyak gitu ya di sini. Dan digambarkan karena ini masih juga merupakan bagian dari A yang warnanya ungu, maka AY sama AX itu sama-sama warnanya ungu gitu. Oh, ya kayak bercabang gitu ya, Pak? Ada. Iya. Iya betul, kayak bercabang gitu. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita masuk dulu ke ke perkalian vektor. Oh, sebelum masuk ke perkalian vektor, saya jelaskan dulu trigonometri sederhana untuk mencari sinus, kosinus dengan tangen, tapi ini yang paling sederhananya ya. Yang paling sederhananya kalau misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku dan panjangnya masing-masing adalah A, B, dan C, gitu ya. Maka untuk mencari nilai sinus, itu mencari nilai sinus dari sudut, misalkan sudut, itu sama dengan depannya sudut dibagi dengan miring. Kemudian untuk mencari cos dari sudut, itu adalah samping dibagi dengan miring. Oke, kemudian untuk mencari tangennya dari sudut, itu adalah depan dibagi dengan samping. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini. Kita punya dua sudut kan ini segitiga siku-siku ini akan membentuk dua buah sudut yaitu sudut alfa dan sudut theta. Kalau saya ambil sudut tetanya terlebih dahulu, berarti dia punya sudut ini gitu ya. Nah, sudut theta ini punya sisi, ada sisi depan, sisi miring, ada sisi samping. Di bagian mana Pak sisi depannya? Nah, di bagian sisi depan dari sudut theta ini adalah bagian atau di mana si sudut atau sisi yang ada berseberangan dengan si sudut tetanya ini. Berarti di sini sisi depannya adalah bagian yang A gitu. Ini adalah sisi depan dari sudut theta. Kemudian karena B berada tepat di sampingnya sudut theta, maka ini merupakan sudut atau sisi samping dari sudut theta tadi. Kemudian C, karena dia itu dari segitiga ini merupakan bagian sisi yang miring,
maka kita bisa katakan dia merupakan bagian atau merupakan sisi miring dari sudut theta ini. Sehingga untuk mencari sinus dari sudut theta misalkan, sinus dari sudut itu katanya depan dibagi dengan miring. Depannya dari sudut theta yaitu adalah sisi A, dibagi sudut miringnya atau sisi miringnya adalah C. Berarti sinus dari theta itu kita cukup cari panjangnya sisi A dibagi dengan sisi C. Begitupun kita mau mencari cos. Kalau mau mencari cos berarti adalah sampingnya sisi sampingnya si sudut theta yaitu B, yaitu yang ada di sini, dibagi dengan sisi miringnya berarti C. Untuk mencari tangen theta berarti depan dibagi dengan samping berarti A dibagi dengan B. Ini kalau misalkan kita mau cari besarnya atau mencari nilai sinus, kosinus, dan tangen dari silakan yang izin ke toilet. Nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut theta. Tapi kan sudut di segitiga itu bukan cuma ada theta doang, ada alfa. Oke, kalau kita mau cari nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut alfa, maka kita perhatikan di sini sudut alfa berarti membentuk sudut yang ada di sini. Maka sisi depannya dari sudut alfa adalah yang berseberangan dengan sudut alfanya ini. Yang berseberangan dengan sudut alfanya ini, sisi yang berseberangan adalah sisi B ini. Berarti di B ini menurut alfa atau berdasarkan sudut alfa, ia merupakan bagian depan atau sisi depan dari sudut alfa. Sedangkan A itu karena tepat berada di samping dari sudut alfa, maka A ini adalah sisi dari samping sudut alfa. Sedangkan C masih tetap sisi miringnya. Sehingga persamaan untuk mencari sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut alfa, sinus alfa itu sama dengan karena sinus itu depan dibagi dengan miring, depannya alfa adalah sisi B, miringnya adalah sisi C, begitu. Kosinus dari alfa, sampingnya adalah sisi A, miringnya adalah sisi C, sedangkan tangen dari alfa sama dengan B dibagi dengan A. Ini untuk diketahui saja untuk mempermudah kita dalam berbagai macam perhitungan mengenai trigonometri. Ini perlu diketahui aja. Oke, langsung lanjut. Oh, ini udah dituliskan nih. Tadinya harus nggak usah tulisin. Kita lanjut langsung ke perkalian vektor. Karena besaran itu jenisnya ada dua, maka perkalian juga ada dua macam. Yang pertama adalah perkalian skalar atau besaran skalar dengan perkalian vektor. Kemudian ada perkalian vektor dengan perkalian vektor. Nah, kalau di perkalian vektor dengan vektor ini, itu caranya atau tipenya juga ada dua, yaitu perkalian titik atau disebut juga dot product dan perkalian silang atau disebut juga cross product. Oke, kita masuk ke perkalian skalar dulu dengan vektor. Kalau skalar dikalikan dengan vektor, maka ini hasil ya maksudnya. Hasilnya adalah vektor. Contohnya di sini misalkan apa? Misalkan apa ya namanya? Besaran skalar panjang lah misalkan. Panjang dikalikan misalkan dengan besaran vektor kecepatan misalkan. Nah, panjang itu satuannya meter, kecepatan satuannya meter per second. Nggak bisa nih, sorry, bukan panjang. Jangan pakai panjang, tapi massa deh. Massa itu satuannya kilogram, ininya kecepatan. Nah, kalau saya kalikan dua besaran ini skalar, yang ini vektor, gitu ya. Maka hasilnya itu, hasil perkalian antara keduanya akan menjadi sebuah besaran vektor di mana massa dikali kecepatan itu adalah momentum. Massa dikali dengan kecepatan.
Nah, karena ini adalah perkalian antara skalar dengan vektor, maka momentum ini juga harus merupakan vektor karena hasilnya itu pasti vektor. Jadi M dikali dengan V itu sama dengan P karena vektornya karena kecepatan merupakan vektor, maka momentum juga merupakan vektor. Contoh lainnya misalkan massa dikalikan dengan percepatan. Massa itu besaran skalar, percepatan itu besaran vektor, maka hasilnya harus jadi vektor. Di mana massa kali percepatan itu hasilnya adalah gaya. Dan gaya merupakan besaran vektor. Oke, kita ambil pertama yaitu pertanian skalar dan vektor. Kalau vektor C, ini vektor C dituliskan sebagai huruf kapital yang tebal, merupakan hasil perkalian antara skalar dengan vektor A. K-nya itu adalah skalarnya, kemudian A-nya adalah vektornya. Oke, jika K-nya positif, maka C searah dengan A. Jika K-nya negatif, maka C berlawanan dengan A. Misalkan skalar itu angkanya adalah 3 dan A itu arahnya adalah ke kanan gitu ya. Maka si hasil kalinya atau C-nya itu sama dengan 3 kalinya dari panjang vektor A. Vektor A itu saya gambarkan 3 kalinya, 1, 2, dan 3. Dan arahnya itu positif. Tetapi kalau arahnya negatif, kalau K-nya negatif maksudnya, kalau K-nya sama dengan negatif 3, terus A-nya masih tetap ke kanan gitu ya, maka hasilnya C itu kan sama dengan negatif 3A. Karena negatif 3 dikali A jadinya negatif 3A. Maka saya gambarkan atau gambarnya itu dia akan berlawanan arah dengan arah A-nya. Tadinya arahnya ke kanan, tetapi karena hasil perkaliannya jadi negatif, maka arahnya akan berubah menjadi ke kiri. Dan panjangnya tetap yaitu A, ini A yaitu jadi 3A. Itu perkalian antara skalar dengan vektor. Maka hasilnya akan punya arah juga atau hasilnya akan selalu jadi vektor. Kemudian perkalian vektor dengan vektor atau dot product. Nah, perkalian vektor dengan vektor untuk perkalian titik atau dot product ini, maka hasilnya adalah besaran skalar. Hasilnya selalu skalar. Contohnya adalah apa ya? Energi itu MGH. Jangan deh. Apa lagi ya? Oke, saya lupa contohnya, padahal saya udah ngasih ambil contoh untuk ini, tapi saya lupa. Oke, kita lanjut aja. Dimana kalau misalkan A dikalikan dengan B, tetapi di tandanya titik gitu ya, A dikalikan dengan B, maka hasilnya itu adalah C, tetapi C-nya itu skalar. Atau digambarkannya seperti ini, B cos theta sama dengan seperti ini. Nah, untuk mencari besarnya C, itu tinggal mencari besarnya A, dikali dengan besarnya B, dikali dengan cos theta, atau cos sudut dari keduanya. Cos theta yang ada di sini ya. Nah, perlu dicatat bahwa si perkalian titik ini atau perkalian dot product itu punya sifat komutatif, yaitu A dikali B akan sama dengan B dikalikan dengan A, dan juga punya sifat distributif, di mana kalau A dikali B tambah C dalam kurung, itu akan sama dengan dalam kurung A kali B ditambah A dikali dengan C. Jika A dan B, oke. Di sini kalau misalkan, di sini kan keduanya ada sudut nih, yaitu adalah theta. Vektor A dikalikan dengan vektor B, kemudian diantaranya membentuk sudut sebesar theta. Kalau sudutnya saling tegak lurus, berarti kalau tegak lurus itu si A dan B-nya itu seperti ini ya. Ini A, ini B. Perkalian vektor, kalau kita kalikan, maka hasilnya itu sama dengan 0. Atau hasil kalinya itu sama dengan 0. Berapapun besarnya, kalau mereka sudutnya itu saling tegak lurus, maka hasil resultannya akan sama dengan
atau hasil kali keduanya akan sama dengan 0. Tetapi kalau misalkan dia itu searah, kalau misalkan vektornya itu searah, A-nya ke kanan, B-nya ke kanan misalkan, maka untuk mencari besarnya A dikalikan, didotkan dengan B, itu tinggal mencari hasilnya A dikali dengan hasilnya B, atau nilainya A dikalikan dengan nilainya B. Tetapi kalau misalkan A dan B-nya itu berlawanan, maka salah satunya itu akan jadi negatif. Boleh negatif A, boleh juga nanti negatif B. Tapi salah satunya aja kalau berlawanan arah. Kemudian ada perkalian silang atau cross product, di mana berbeda dengan perkalian dot tadi, vektor dikali vektor kalau dikalikannya dot, maka hasilnya skalar. Tetapi di perkalian silang ini, meskipun vektor dikali vektor, itu Sinyal. hasilnya. Ini sinyal tuh. Pak, Ya, Pak, suaranya nggak ada. Ini nggak kedengeran, Pak. nggak kedengeran ya? Iya, Tapi sekarang kedengeran. sekarang kedengeran. Iya. Oke, terakhir sampai mana? Yang nggak kedengeran. Sampai sini. Sampai yang searah tadi. Yang searah, oke, yang searah ya. Nah, kalau ini saya ulangi, kalau misalkan kedua vektornya tersebut searah, maka untuk mencari hasil kali dari A dan B-nya tadi, tinggal masukin aja A dikalikan dengan B. Contohnya misalkan A-nya itu adalah 5 gitu ya, B-nya adalah 5 satuan, ini B-nya juga 5 satuan. Kemudian saya mau cari A dikalikan dengan B, tetapi arahnya searah gitu. Maka tinggal langsung aja kali 5 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 25. Tetapi kalau misalkan salah satunya berlawanan, misalkan B-nya itu negatif 5 gitu ya, atau berlawanan, misalkan A didotkan dengan B, arahnya berlawanan, maka salah satunya itu jadi negatif. Misalkan A-nya jadi negatif, berarti negatif 5 dikali dengan 5, maka hasilnya negatif 25. Atau B-nya jadi negatif juga boleh. 5 dikalikan dengan negatif 5. Hasilnya sama, yaitu negatif 25. Itu kalau misalkan berlawanan. Dan ini adalah perkalian titik. Nah, tetapi di perkalian vektor itu berbeda dengan perkalian titik tadi. Kalau di perkalian vektor, itu kalau vektor dikalikan dengan vektor, maka hasilnya selalu pasti vektor lagi. Karena dia hasilnya vektor, berarti dia punya arah lagi nih untuk hasilnya. Di mana hasil perkalian silang antara dua vektor A dengan vektor B, arahnya itu menggunakan kaidah tangan kanan atau aturan tangan kanan. Kalau bingung menggunakan gambar ini, saya gambarkan lagi, misalkan kalian tangannya ini seperti ini gitu ya. Oke, yang ini adalah telapak tangan kalian, gitu ya. Nah, 4 jarinya misalkan adalah menunjukkan sebuah arah, terus telapak tangannya juga menunjukkan arah, dan jempolnya itu yang tegak lurus juga menunjukkan arah. Misalkan di sini A, yang di sini arahnya B, maka jempolnya itu menunjukkan hasil resultan antara A dikalikan dengan B. Dan aturan ini akan mengikuti kaidah tangan kanan dan berlawanan arah jarum jam. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kalau saya mau kalikan B dengan C, maka hasilnya akan jadi A dengan B akan hasilnya jadi C dengan A hasilnya akan jadi B, begitu ya. Jadi kita bolak-balik aja gitu. Tapi arahnya berlawanan arah jarum jam. Kalau kita cari arah dari hasil kali cross atau hasil persilangan kedua buah vektor gitu. Sedangkan untuk mencari besarnya vektor hasil kali vektornya itu tinggal kita cari besarnya vektor A dikalikan dengan besarnya vektor B dikali dengan sinus theta.
Di mana sinus theta itu adalah sudut yang membentuk antara kedua buah besaran ini atau kedua buah vektor ini A dan B-nya di situ. Nah, berbeda juga dengan perkalian titik tadi yang punya sifat komutatif dan distributif. Di perkalian silang ini dia sifatnya tidak, ini bukan komunikatif ya, ini komutatif. Sorry, salah ketik. Dia tidak komutatif di mana A di cross B, di-cross-kan dengan B itu tidak harus sama dengan B di-cross-kan dengan A. Atau A kali B perkalian silang itu tidak harus sama, tidak selalu sama hasilnya dengan B dikalikan A di-cross-kan silang atau dikalikan cross maksudnya. Tetapi A dan B bisa hasilnya sama atau A cross B bisa jadi hasilnya B cross A kalau keduanya akan saling tegak lurus. Jadi setiap perkalian A cross B itu tidak semuanya menghasilkan B cross A gitu atau sama dengan B cross A. Kapan cross B sama dengan B cross A? Kalau keduanya atau A dan B-nya itu saling tegak lurus. Tetapi kalau keduanya searah atau berlawanan arah atau sudut antara keduanya itu 180 derajat, maka mau berapapun besarnya, A di-cross-kan dengan B hasilnya akan sama dengan 0. Kalau keduanya searah. Misalkan saya gambarkan misalkan kalau saling tegak lurus berarti A dan B-nya seperti ini gitu ya, saling tegak lurus. Kalau searah atau berlawanan berarti A dan B-nya searah atau A dan B-nya saling berlawanan arah gitu. Nah ini hasilnya sama dengan 0, ini juga hasilnya sama dengan 0. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke contoh soal. Oh, kita masuk ke vektor satuan dulu. Oke, baru ke contoh soal. Nah, vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Karena misalkan vektornya itu kita tidak tentukan besarannya berupa apa, jadi anggap saja vektornya berupa satu satuan. Besarnya vektor satuan itu nilainya adalah sama dengan 1. Jadi setiap vektor satuan tadi nilainya besarnya adalah satu satuan. Dalam vektor satuan kalau dalam koordinat kartesian atau koordinat tegak, yaitu di mana ada sumbu X, Y, dan Z, itu dilambangkan oleh masing-masing huruf, yaitu I, J, dan K. Jadi I, J, K itu adalah representasi vektor satuan untuk masing-masing sumbu. Di mana untuk sumbu X itu adalah vektor I, atau vektor satuan I. Di sumbu Y itu selalu kita tuliskan sebagai vektor satuan J. Dan di sumbu K itu kita selalu tuliskan sebagai vektor satuan K. Di mana kita tuliskannya itu menggunakan huruf tadi terus dikasih topi atau tanda kutip yang ada di atasnya. I, kalau kita punya vektor satuan I berarti dia punya panjang atau punya komponen di sumbu X. Kalau kita punya vektor satuan J berarti kita punya komponen di sumbu Y. Kalau kita punya satuan K berarti kita punya komponen di sumbu Z. Contohnya begini, kalau saya punya sumbu X dan Y, kemudian saya punya vektor sini gitu ya. Ternyata di vektor ini panjangnya X-nya itu misalkan 5 satuan, X-nya itu misalkan 4 satuan, dan Y-nya itu misalkan 3 satuan, misalkan. Berarti saya bisa tuliskan bahwa vektor A itu punya masing-masing vektor satuan yaitu 4I ditambah dengan 3J gitu. Ini di sumbu X, yang ini di sumbu Y, saya tuliskan seperti ini. Sehingga si vektor A punya satuan 4, punya vektor satuan di sumbu X yaitu sebesar 4, dan punya vektor satuan di sumbu Y yaitu sebesar 3. Dituliskannya seperti ini. Kalau misalkan Y sama Z,
gitu ya. Kemudian ininya panjangnya seperti ini. Di sini ada B misalkan 6,9 misalkan. Berarti bisa saya tuliskan bahwa B 6I ditambah dengan 9K. Karena di vektor di sumbu Z itu vektor satuannya itu adalah K. Kalau tiga-tiganya punya komponen di X, Y, Z, ya udah kita tuliskan aja A I sama dengan ditambah dengan A Y J ditambah dengan A Z K. Begitu. Oke. Nah, untuk menggunakan vektor satuan itu biasanya kita gunakan dalam bentuk perkalian atau dalam operasi perkalian supaya memudahkan. Di mana untuk operasi perkalian vektor satuan dan perkaliannya itu merupakan perkalian titik, gitu ya. Maka kalau misalkan I dikali I atau vektor satuannya sama, kalau kita kalikan hasilnya akan jadi 1 nilainya. Sedangkan untuk vektor satuan yang berlawanan atau berbeda, misalkan di sini untuk perkalian titik I.J di sini atau J.K atau K.I, maka hasilnya akan sama dengan 0. Berapapun besar I, J, dan K-nya, kalau mereka kita kalikan dengan perkalian titik, maka hasilnya akan jadi 0. Begitupun kalau misalkan kita punya perkalian titik dan vektornya sama di bagian I-nya dan J-nya atau K-nya atau I.I, J.J atau K.K, maka hasilnya akan sama dengan 1. Sedangkan kalau perkalian silang itu justru kebalikannya dengan perkalian titik. Di mana kalau misalkan perkalian titik tadi, kalau yang sama hasilnya 1, sedangkan kalau yang di perkalian silang, yang sama itu justru nilainya akan sama dengan 0. I cross I itu hasilnya sama dengan 0, J cross J hasilnya sama dengan 0, dan K cross K juga hasilnya sama dengan 0. Tetapi untuk vektor yang berbeda, misalkan cross J atau J cross K dan K cross I, maka kita ikuti aturan seperti ini yang ada di gambar gitu ya. Kita ikuti aturan IJK, kita tuliskan berurutan gitu ya. J dan K, tetapi kita ambil arahnya berlawanan arah jarum jam. Sama kayak perkalian yang sebelumnya gitu ya. Maka kalau kita kalikan I di-crosskan dengan J, hasilnya akan jadi sama dengan K. Gitu ya. J di-crosskan dengan K, hasilnya sama dengan I. Dan K di-crosskan dengan I, hasilnya akan sama dengan J. Begitu. Nah, karena kelihatannya akan makin bingung, saya lanjutkan ke contoh soal di bawah ini. Atau contoh soal berikut. Oke. Kita ambil contoh soal tentang uraian penjumlahan vektor menggunakan metode uraian terlebih dahulu. Nah, di penjumlahan vektor metode uraian ini supaya lebih mudah kita buat atau kita menghitungnya dengan cara tabel. Seperti gambar atau seperti pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada soal misalkan A itu panjangnya adalah 19 meter. Cek. Kedengaran nggak suara Bapak? Kedengaran. Oke, jelas ya? Ya. Karena tadi ada peringatan network is unstable. Oke, kita ulangi. Nah, di sini ada soal katanya vektor A itu yang bisa dilihat di gambar gitu ya. Arahnya ke kanan. Besarnya itu adalah 19. Berarti di sini panjangnya 19. Dan arahnya 0 derajat. Nah, arah yang ada di sini adalah arah berdasarkan sumbu X positif. Atau di sumbu X plus. Ah, ini juga salah nih. Ini harusnya sumbu X, yang ini juga harusnya sumbu Y. Kebalik. Nah, berarti A itu punya sudut 0 derajat terhadap sumbu X positif. Sedangkan B punya sudut 45 derajat di sini nih. Berarti
Theta B-nya itu sama dengan 45 derajat. Kemudian yang C itu dari sumbu X positif, berarti sudutnya yang ini saya tarik dari sumbu X positif, saya tarik ke sana, berarti sudutnya itu adalah 135. Saya ganti warnanya. 135. Sedangkan sudut D berarti dari sumbu X positif saya tarik terus sampai ke sini, berarti di sini sudutnya 207. Sorry. Sini sudutnya 207. Dan sudut E gitu ya, saya tarik ke sini, berarti sudutnya yang besar ini yaitu 270. Masing-masing panjangnya adalah 19, 15, 16 dan 11 dan 22. Nah, untuk mencari uraian masing-masing vektornya, maka kita gambarkan atau kita tuliskan melalui tabel berikut, di mana A yang punya besar 19 dan arahnya 0 derajat. Kalau kita lihat di situ A, dia hanya punya komponen atau punya panjang di sumbu X. Sedangkan A itu tidak punya panjang di sumbu Y-nya. Maka kita tuliskan di sini komponen X-nya, yaitu panjang dari A-nya 19, sedangkan komponen Y-nya itu dia 0, karena dia tidak punya panjang di sumbu Y. Kemudian kita punya B, atau vektor B yang kira-kira kayaknya sih dia punya komponen di sumbu Y, panjang di sumbu Y ya, dan dia punya komponen di sumbu X, panjang di sumbu X. Dengan sudut 45 derajat, maka kita cari komponen X-nya adalah di sini sebenarnya adalah B, yaitu panjangnya 15 dikalikan dikali cos 45 derajat. Maka hasilnya akan sama dengan 10,6. Ini juga sama berarti karena komponen Y berarti dikalikan dengan sinus 45 derajat. Hasilnya 10,6. Kemudian yang C sudutnya 135 berarti di sini panjangnya 16 dikali cos 135. Kemudian di sini berarti 16 dikali sinus 135. Hasilnya 11,3. Yang ini hasilnya negatif 11,3. Kemudian yang ini juga sama, 11 dikali dikali cos ya untuk sumbu X 207 derajat. Yang ini berarti 11 dikali sinus 207 derajat. Begitu juga dengan ini berarti kita lihat di sumbu E dia di vektor E maksudnya dia tidak punya komponen di sumbu X, tidak ke kiri dan ke kanan. Dia hanya punya komponen di sumbu Y, yaitu arahnya ke bawah, yaitu negatif 22. Makanya di sini 0. Kalau kita jumlahkan semuanya, maka komponen di sumbu X totalnya kita totalkan hasilnya 8,5. Kemudian ini kita totalkan hasilnya negatif 5,1. Kalau kita mau cari besar vektor resultannya hasilnya, maka kita pakai Pitagoras, masukkan 8,5 kuadrat ditambah negatif 5,1 kuadrat, kita akarkan, hasilnya akan sekitar 9,67. Kemudian untuk mencari sudutnya, kita tinggal bagi saja hasil tangennya. Saya tuliskan di sini biar tangen theta sama dengan negatif 5,1 dibagi dengan 8,5. Atau saya tuliskan theta sama dengan A tangen dari negatif 5,1 dibagi 8,5. Hasilnya adalah kalau misalkan nggak punya kalkulator atau susah nyari kalkulator, maka cukup sampai di sini juga dituliskan cukup sampai di sini juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian punya kalkulator, maka hasil sudutnya kira-kira sekitar 329,03 derajat terhadap sumbu X yang berlawanan arah jarum jam. Sumbu X positif yang ada di sini ya. Berarti dari sini ke sini misalkan sampai ke 329,9 nih. 329,3 derajat. Kira-kira di sini resultannya. Itu untuk metode uraian. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini contoh soal untuk yang vektor satuan I, J, K. Diketahui bahwa koordinat titik A adalah ini di sumbu X, di sumbu Y, sama di sumbu Z ya.
Maka tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Ya udah kita tuliskan saja menggunakan vektor satuan X, Y, dan Z. Di mana X itu untuk I, Y itu untuk J, dan Z itu untuk K, vektor K. Maka kita dapatkan 2I min 3J, ini harusnya kutip ya, ditambah dengan 4K. Untuk mencari besarnya, maka kita tinggal kuadratkan saja atau menggunakan Pitagoras gitu ya. Maka 2 kuadrat ditambah dengan min 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, hasilnya adalah akar 29 satuan. Kemudian kalau kita mau mengalihkan dua vektor yang punya komponen masing-masing punya komponen seperti berikut, di mana faktor A itu punya dua komponen di sumbu I atau di vektor satuan I, kemudian ini vektor satuan J dan vektor satuan K. Kalau cuman I-nya aja ini berarti hasilnya 1 kali ya. Nah, kalau kita gunakan perkalian titik, maka kita kalikan saja masing-masing dari ininya ke dalam atau I-nya, J-nya kita kalikan dan K-nya kita kalikan. Jadi 2 kali 1 min 2 kali min 3, 4 dikali 2. Maka hasilnya adalah 16. Tetapi ini kalau cuman perkalian titik. Tapi kalau pakai perkalian silang, maka kita harus jabarkan masing-masing I, J, dan K-nya itu seperti ini. Ini cara yang paling mudah ya untuk mempermudah perhitungan kita. I, J, K. I itu dia punya komponen di 2, ini A, ini vektor A, ini vektor B. Ya, berarti A itu ada di 2, ini negatif 2, ini adalah 4. Ya. Kemudian B itu adalah 1, ininya minus 3, ininya 2. Oke, kalau kita hitungnya satu persatu atau kita mengkalikannya satu persatu. Di mana kalau kita kalikan satu persatu dengan perkalian silang, kita ambil dulu yang di sumbu I nih. Maka kalau kita mau mencari sumbu I, kita coret dulu bagian yang ini. Maka sisanya atau yang terlihat cuma J dengan K ya. Maka kita kalikan silang. Kalikan silang itu maksudnya apa, Pak? Kalikan yang ini silang dengan yang lainnya, dengan vektor lainnya. Yang ini kita kalikan silang dengan vektor yang lainnya. Sehingga hasilnya adalah min 2 dikali 2. Gitu ya. Dikali 4, dikurangi 4 dikali minus 3. Kita lihat di sini. Karena kita mau mencari vektor. Karena yang dihilangkannya I tadi, berarti dalam kurung kurawal I. Oke, ditambah. Kalau misalkan kita mau cari yang J, I, J, K gitu ya. Ini 2 min 2, 4. Terus 1 min 3, 2. Oke, maka kita tutup aja yang J-nya nih. Maka yang kelihatan kan cuma I sama K-nya saja. Nah, kalau I sama K-nya saja, maka kita tinggal kalikan silang antara keduanya, di mana kalau kalau J-nya yang hilang, maka kita mulainya dari kanan saja. 4 kali 1, sini 4 kali 1, dikalikan atau dikurangi dengan 2 dikali 2. Ini ke sini, ini ke sana. 2 kali 2. Karena yang dihilangkan J, maka dikali dengan J. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan kita mau cari yang K-nya kan yang belum nih. Tinggal menyisakan yang K-nya saja. Maka K-nya kita coret, hasilnya atau yang kelihatan cuman I dengan I dengan J. Maka kita kalikan silang seperti biasa. Ini 2 kali minus 3, ini kalikan silang. Ini juga dikalikan silang. 2 kali minus 3 dikurangi dengan 2 kali min 2 dikali dengan 1K. Lalu kita kalikan masing-masing, hasilnya adalah ini 4, min 4, sorry. Ini adalah plus 12 karena di sini ada negatifnya.
Maka jadi min 4 plus 12i. Kemudian di sini ada 4. Ini jadinya min 4. 4 dikurangi 4. J. Kemudian min 6 ditambah dengan 2. Ini hasilnya harusnya 2 ya. Ini harusnya 2 nih. Min 6 ditambah dengan 2 ini berarti ada kesalahan perhitungan. Ini min 6 dikali ditambah dengan 2. Sehingga di sini adalah min 6 ditambah dengan 2 dikalikan dengan K. Ini dijumlahkan hasilnya adalah 8. Ini dijumlahkan hasilnya adalah 0. Ini dijumlahkan hasilnya adalah minus 4. Ini harusnya minus 4. 4K ya. Ini salah ketik lagi nih. Sehingga jawabannya adalah 8i, atau saya tulis lagi di sini 8i minus 4K. Vektor satuan masing-masing adalah i dengan K. Oh, sudah selesai ternyata. Ada pertanyaan nggak?